Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizkia Aryeka Putra. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Pamulang. Pertemuan kali ini saya ingin mengerjakan soal UTS, di mana di sini ada soal 1A. Soalnya adalah jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD. Dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk SD. Nah, di sini kita bisa menggunakan if dan else. Kita bisa tulis umur sama dengan in dalam kurung input dalam kurung lagi kita tulis berapakah umur putra atau putri Anda. Oke, setelah itu kita buat if-nya. If umur lebih besar sama dengan 7. Kenapa 7? Karena di soalnya jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Nah, kita printkan di sini. Titik 2 dulu. Printkan. Bisa masuk SD. Setelah itu kita buat else-nya. Else titik 2. Ini kita printkan. Jadi kita membuat else itu apabila perintah if tidak terpenuhi, maka perintah else akan menampilkan tidak bisa masuk SD. Kita print tidak bisa masuk SD. Nah, di soal ini kita diperintahkan dengan menggunakan bahasa Python dan tulis pula algoritma flowchart. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya, di mana apabila kita start, nah maka inputnya adalah integer pada umur. Nah, outputnya adalah berapa umur Anda. Nah, apabila inputnya kita masukkan sebuah integer, misalnya umurnya, misalnya kita masukkan dengan umur 7. Apabila umur 7 ini memenuhi syarat, maka bisa masuk SD. Nah, apabila tidak memenuhi syarat, misalnya kita masukkan umurnya adalah 4, maka tidak bisa masuk SD. Nah, kita bisa coba. Setelah seperti ini, teman-teman bisa run. Di menu terminal akan muncul pertanyaan, berapakah umur putra atau putri Anda? Misalnya kita masukkan 7. Nah, karena jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Nah, di sini karena angka 7 bisa masuk SD, bisa masuk SD. Sekarang kita coba bagaimana kalau umurnya di bawah 7 tahun. Salah 4. Nah, maka tidak bisa masuk SD. Oke.
Soal pertama 1A selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor soal 1B. Di mana soalnya adalah buatlah satu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Nah, di sini ada contoh urutan grade-nya. A sama dengan 80 sampai 100, B 60 sampai 79, C 40 sampai 59, D 0 sampai 39. Nah, di soal ini kita bisa menggunakan if, elif, dan else. Nah, pertama kita tulis aja nilainya. Nilai sama dengan in dalam kurung input dalam kurung lagi berapakah nilai Anda. Oke. Nah, setelah itu kita bikin if-nya. If nilai lebih besar sama dengan 80. Nah, setelah itu titik 2. Nah, setelah itu kita print. Berapa tadi 80? 80 itu adalah A. Berarti di sini kita print grade. Oh, lupa titik 2. Kita print grade Anda A. Selanjutnya kita buat else-nya. Nah, di sini saya copy saja. P. Nah, di sini kita tinggal rubah. Di sini elif dengan nilai 60 adalah B. Sini elif lagi dengan nilai 40, grade-nya adalah C, dan di sini kita buat else-nya. Nah, nilai else-nya. Oke, dengan grade nilai D. Oke, ketika sudah seperti ini, di soalnya kita diperintahkan untuk membuat flowchart-nya. Nah, di sini saya sudah buat flowchart-nya, di mana ketika kita start, maka kita masukkan sebuah nilai integer, dan outputnya berupa nilai Anda. Nah, misalnya di sini kita masukkan input nilai. Misalnya input nilai saya adalah 80. Jika 80 ini memenuhi if, maka if akan mengeluarkan output grade A. Dan apabila if tidak terpenuhi, maka else akan menjalankan false. Nah, di sini ada nilai 60. Apabila kita masukinnya 40, maka false. Nah, di sini lagi, apakah di sini terpenuhi lagi? Apabila tidak terpenuhi, maka akan false lagi sampai nilainya terpenuhi. Oke, kita lanjut. Kita coba run. Oh, kenapa? Oh, ini.
Anda petiknya. Besaran, maka akan menampilkan berapakah nilai Anda. Misalnya nilai Anda adalah 90, maka grade Anda adalah A. Tahan lagi, misalnya kita masukkan 60, maka grade Anda adalah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Nah, di sini misalnya kita punya A sama dengan 25. Nah, kita buat for-nya. For i in range. Ini kita langsung aja A 5 misalnya. Setelah itu kita print i-nya. Nah, setelah kita membuat for-nya, di sini kita buat while-nya. Misalnya B sama dengan in dalam kurung input dalam kurung lagi masukkan nilai. Nah, setelah itu kita buat while-nya. While dalam kurung misalnya nanti B lebih kecil dari 100 misalnya. Dua, lalu di sini B sama dengan B plus 5 misalnya. Setelah itu kita print kan. B-nya. Setelah sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa run. Maka akan muncul contoh program dari for di mana yang diawali dari 5 dan kelipatan 5 dari range 25. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari program while. Masukkan nilai. Misalnya kita mau masukkan nilai 20. Maka akan tampil seperti ini. Kenapa sampai 100? Karena di sini while B lebih kecil dari 100. Nah, oke, selanjutnya adalah soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Di mana di soal tersebut diperintahkan untuk membuat program list dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah di sini ibu membeli buah-buahan. Nah, ini kita buat saja listnya. Misalnya buah sama dengan misalnya si ibu membeli buah melon, jambu, jeruk, leci, mangga,
semangka. Nah, di sini kita print dulu buah. Nah, kita bisa tampilkan listnya. Nah, ini ibu membeli melon, jambu, jeruk, leci, mangga, semangka. Nah, selanjutnya apa? Dalam perjalanan keliling, ibu menambahkan apel dan durian. Nah, di sini kita bisa tulis saja. Buah dot apel. Dalam kurung apel. Yang kedua durian. Nah, kita bisa coba run lagi. Maka apel dan durian akan ditambah. Setelah itu apa lagi? Kemudian ibu mengganti buah yang pertama dengan manggis. Nah, di sini kita tulis buah 0 manggis. Nah, kita bisa run. Maka buah yang pertama atau posisi 0 akan diganti dengan manggis. Tadi kan melon, kita ganti dengan manggis. Selanjutnya, di tengah perjalanan ibu kehilangan buah yang kelima. Nah, di sini kita bisa remove buah dot remove. Setelah buah yang kelima ada 2, 3, 4, 5 mangga. Bisa tulis mangga. Taran lagi. Sudah tidak ada mangga di dalam list. Nah, kita selanjutnya lagi apa? Tampilkan buah nomor 2 dan 3. Nah, di sini kita print buah nomor 2 dan 3. Sini buah dan buah nomor 3. Di sini kita kasih koma. Nah, setelah itu kita run. Maka tampilan buah nomor 2 dan 3 adalah jeruk dan leci. Oke, selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan semua nama-nama list dengan perulangannya while loop atau for loop. Sini kita tulis angka sama dengan 0. Kita bikin while-nya angka lebih besar dari 10. Titik 2. Sini kita tulis angka lagi tambah sama dengan 1. Lalu kita print buah. Oke. Setelah while jadi, kita buat loopnya. Sini kita buat for i in range dalam kurung len dalam kurung lagi buah. Nah, selanjutnya titik 2, lalu kita print dalam kurung i buah. Oke, kita
kita bisa run lagi apa yang terjadi. Nah, di sini maka akan tampil seperti ini. 0 1 2 3 4 5 6. 0 adalah manggis, 1 adalah jambu, 3 adalah jeruk, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di soal terakhir, tampilan panjang list. Berapa jumlah, tampilkan panjang list berapa jumlah buah-buahan yang ibu beli sekarang. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy, kita paste. Nah, lalu di sini kita tambah i. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang tadinya hanya seperti ini akan menampilkan seperti ini. 0 adalah manggis, 1 adalah jambu, 2 adalah jeruk, 3 leci, dan seterusnya. Jadi seperti itu penyelesaian dari soal nomor 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.